Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Lina. Hari ini saya akan menjelaskan tugas broadband mengenai Recent Journal WiMAX. WiMAX Physical Layer Specification Overview and Performance Evaluation. Ditulis oleh Ming Si Wang. Jadi, lapisan fisik yang canggih pada PHY mengadopsi teknik seperti multiple input dan multiple output atau MIMO dan frekuensi orthogonal division multiplexing atau OFDM yang pada dasarnya teknik yang berbeda dari sistem 3G sebelumnya. Jurnal ini memberikan gambaran singkat dari fisik lapisan WiMAX standar IEEE 802/16/2009, simulasi A-System dengan LDPC kode MIMO. OFDM juga didirikan untuk mengevaluasi kinerja transceiver WiMAX. Simulasi menunjukkan bahwa struktur penerima berulang dapat mencapai kinerja yang baik. Nah, ini meliputi 3 aspek spesifikasi. Frekuensi 10 hingga 66 GHz. Ini merekomendasikan wireless MAN SC. SC ini adalah modulasi single carrier. Lalu bandwidth yang khas adalah 25 MHz atau 28 MHz. Dan kecepatan data mentah yang melebihi 120 MB per second. Nah, untuk pita frekuensi di bawah 11 GHz, dua alternatif yang ditentukan, wireless MAN OFDM dan OFDMA wireless MAN. Nah, penjelasan tentang SCPHY ini beroperasi di 10 hingga 66 GHz, baik untuk waktu TDD dan pembagian frekuensi FDD untuk penggunaan spektrum yang fleksibel. FDM didasarkan pada modulasi OFDM dan dirancang untuk lingkungan NLOS. Nah, OFDMA sama seperti OFDM, wireless MAN OFDMA adalah dirancang untuk operasi NLOS pada pita frekuensi di bawah 11 GHz untuk band-band berlisensi. Namun transformasi Fourier cepat ukuran OFDMA PHY dapat seperti 128, 512, 1024, atau 2048. Nah, ini adalah model simulasi dari jurnal tersebut. Lalu, the result. Sinyal untuk rasio kebisingan atau SNR adalah didefinisikan sebagai rasio kekuatan sinyal pada setiap antena pemancar dan kekuatan suara di masing-masing penerima antena. Hasilnya bahwa kinerja sistem meningkatkan sebagai waktu iterasi bawah kedua saluran dan sistem kinerja menurun dengan meningkatnya tingkat coding. Ya, selanjutnya adalah terdapat jurnal Quality of Service Differentiation Support in WiMAX Network. Ini mengenai layanan diferensiasi melalui jaringan WiMAX. Selanjutnya, untuk memvalidasi solusi yang dikembangkan, satu set QoS berorientasi skenario telah disimulasikan dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model diimplementasikan mampu efisien, membedakan antara kelas traffic yang berbeda didefinisikan dalam model WiMAX. Selanjutnya ada jurnal WiMAX RF Planner. Ini membahas tentang WiMAX RF Planner menggabungkan semua fitur standar dari alat perancangan RF komersial dengan fitur tambahan yang disesuaikan untuk komersial kebutuhan pemerintah. Selanjutnya WiMAX Performance at 4.9 GHz. Nah, ini membahas tentang operasional 4,9 GHz WiMAX di eksperimen terkontrol yang dapat dilakukan. Nah, spektrum 4,9 GHz maupun WiMAX saat ini profil yang pengaturannya mungkin optimal. Studi WiMAX pada frekuensi apapun nilai untuk kedua industri kedirgantaraan dan penelitian masyarakat yang diteliti. Selanjutnya adalah Measuring and Analyzing WiMAX Security and QoS in Testbed Experiments. Nah, ini mengenai keamanan
banyak seperti Roche Basis Station atau BS, and Denial of Service atau DOS, dan lain-lain. Masalah Roche BS dipecahkan dalam jaringan mobile WiMAX. Namun keamanan lainnya, masalah di jaringan WiMAX tetap, dan isu-isu yang berkaitan dengan mobilitas seperti masalah handover latency masih ada. Nah, membahas tentang itu. Lalu performance analysis of WiMAX 80216 Physical Layer Model. Nah, ini mengenai WiMAX dianggap sebagai teknologi utama dalam pelaksanaan jaringan seperti jaringan sensor nirkabel. Lalu ada 4G Revolution WiMAX Technology. Ini mengenai teknik-teknik yang sangat maju LTE dan WiMAX, dibedakan pada berbagai karakteristik dan isu keamanan yang ada untuk menyelesaikan banyak masalah yang dapat merugikan untuk komunikasi nirkabel. Nah, selanjutnya ada design of microstrip slot antenna for WiMAX application. Nah, di sini membahas tentang antena microstrip yang menggunakan aplikasi WiMAX. Nah, semakin rendah band, sekitar 2,5 hingga 2,69 GHz, dan middle band 3,2 hingga 3,6 GHz, dan juga upper band 5,2 hingga 5,8 antena GHz, yang diusulkan meningkatkan hilangnya kembali ke minus 16,5 dB pada rentang frekuensi yang lebih rendah dan menengah dari WiMAX application. Nah, komputer simulasi hasil yang menunjukkan PSWR nilai lebih rendah dari 2 di bawah dan di tengah rentang frekuensi WiMAX. Meningkatkan adopsi antena ini untuk WiMAX aplikasi di kedua band yang lebih rendah dan menengah. Nah, lalu ada efficiency evaluation for the 3G and WiMAX. Nah, ini mengenai efisiensi dari 3G dan WiMAX. Nah, di dalam penelitian tersebut menggunakan NS2 untuk mensimulasikan situasi. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika klien bergerak, sebaiknya hindari handoff karena klien dari WiMAX serah terima ke 3G atau 3G ke WiMAX itu sering, yang akan menurunkan kinerja QoS. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.